Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara Ramadan. Kita berharap dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan Ramadan yang sisa ini sampai di akhir dan kita digelarkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan, kita persembahkan kepada junjungan tercinta, suri teladan umat dan rahmat bagi sekalian alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, dan orang-orang yang mengikuti beliau. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harapan puasa kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, yang membahas tentang puasa. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu gambaran tentang ujung atau akhir daripada puasa, yaitu ada sebuah harapan. Semoga orang-orang yang melaksanakan puasa, akhir atau ujungnya akan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Kata la'allakum dalam bahasa Arab disebut dengan litaraji atau kalimat pengharapan. Sebuah harapan biasanya berujung pada dua hal. Yang pertama bisa jadi sukses, bisa juga berarti gagal. Puasa Ramadan yang hari ini kita laksanakan adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan kesuksesan, yaitu gelar orang-orang yang bertakwa. Kita berharap semoga puasa Ramadan yang sisa ini kita bisa akhiri dengan gelar yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Kata takwa pernah ditanya oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya, "Ya Amirul Mukminin, apa itu takwa?" Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Ya Ubay bin Ka'ab, apakah engkau pernah berjalan di malam hari di gelap gulita?" Ubay bin Ka'ab kemudian mengatakan, "Iya pernah." Lantas di suasana yang seperti itu, apa yang engkau lakukan? Ubay bin Ka'ab kemudian mengatakan, "Saya akan berjalan dengan tingkat kehati-hatian tingkat tinggi, supaya saya tidak jatuh ke dalam jurang, tersandung batu, atau keinjak duri." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Itulah takwa." Artinya engkau menjalani kehidupan ini berada pada relnya, berada pada petunjuk Allah, berada pada taufik dan hidayahnya, dan tidak keluar dari aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan. Ini adalah harapan takwa, harapan puasa kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, yaitu semoga kita dapat meraih takwa. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Harapan puasa kepada orang yang melaksanakan puasa yang kedua. Di ayat selanjutnya
Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang turunnya wahyu atau turunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menitipkan kalimat pengharapan yang berbunyi la'allakum tashkurun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Lagi-lagi sebuah harapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melaksanakan puasa, bahwa puasa harus melahirkan kepekaan, bahwa puasa harus melahirkan rasa empati kepada orang, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Hari ini kita berpuasa 14 jam lamanya, tentu dengan menahan lapar dan haus dan hal-hal lain. Dan kita bisa akhiri puasa kita pada saat beduk maghrib dengan makan yang enak. Tapi mereka yang ada di Gaza umpamanya, mereka tidak sekedar 14 jam, lebih dari itu. Hari ini kita menahan lapar adalah upaya kita untuk berempati kepada mereka. Lantas apa yang akan kita persembahkan buat mereka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan sebagian titipan harta yang kita miliki kepada mereka. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Refleksi syukur bisa kita tampilkan dalam beragam macam. Tapi setidaknya ada sebuah kisah yang mewakili poin nomor 2 ini. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada satu waktu ketika selesai melaksanakan sholat wajib, kemudian melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, beliau mengakhiri sholatnya dengan salam ke kanan, kemudian salam ke kiri. Ketika salam ke kiri, sayup-sayup terdengar ada seorang sahabatnya sebelah kiri yang sudah lebih dulu menyelesaikan sholat sunnah ba'diyahnya. Sahabat ini kemudian berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Dan dia berdoa hadirin dengan ucapan kalimat yang sangat singkat. Apa bunyi doanya? Beliau mengatakan, Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikanlah aku yang sedikit. Ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Dan beliau mengulang sampai 3 kali. Kalimat ini yang berarti, ya Allah, jadikan aku yang sedikit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sayup-sayup mendengar kalimat itu, kemudian beliau menghampiri sahabatnya, kemudian bertanya, wahai sahabatku, engkau berdoa kepada Zat Sang Maha Kaya, engkau berdoa kepada pemilik alam semesta. Bukankah engkau memohon yang lebih banyak pun akan diberikan? Bukankah engkau minta sebanyak hajatmu akan Allah sampaikan, akan Allah berikan? Tapi kenapa engkau minta yang sedikit? Sahabatnya ini kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung ayat-ayat tentang anugerahnya, atau menyinggung tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, biasanya di penghujung ayat ini, Allah sering mengatakan, qalilam ma tashkurun. Sangat sedikit sekali orang yang bersyukur. Aku memohon kepada Zat Sang Maha Kaya. Aku meminta kepada Zat pemilik alam semesta. Semoga aku digolongkan kepada golongan yang sedikit. Golongan yang sedikit itu adalah golongan yang bersyukur. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Poin yang ketiga di ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di ujung ayat ini lagi-lagi Allah menitipkan sebuah harapan, yaitu la'allahum yarshudun. Semoga kalian tetap berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin as-saimina was-saimat, puasa yang hari ini kita laksanakan, semoga berakhir dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, dan menjadikan kita tetap istiqamah pada jalan ini dan menempuh 11 bulan ke depan dan bertemu dengan Ramadan tahun akan datang dalam keadaan berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dan berdoa
Semoga semua aktivitas kita dalam bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-saimina was-saimat rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.